Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Nurpadila Nasution, NIM 1803158, Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum secara virtual mengenai gel elektroforesis. Baiklah, mari kita mulai. Ini adalah sebuah tabung yang berisi sebuah larutan yang mengandung unta DNA dengan panjang yang berbeda. Kita akan mencari tahu berapa ukuran fragmen tersebut. Ini adalah unta DNA, ada yang berukuran pendek, sedang, dan panjang. Kita misalkan unta DNA ini seperti sepasang tali sepatu yang memiliki pasangan, maka akan mudah bagi kita untuk mengurutkannya dan mengelompokkannya berdasarkan ukuran maupun panjangnya. Unta DNA ini adalah molekul yang sangat kecil sehingga kita tidak bisa melihatnya walaupun menggunakan mikroskop. Cara untuk mengurutkan sesuai ukuran walaupun kita tidak dapat melihat dan menyentuhnya yaitu dengan elektroforesis. Selanjutnya, para ilmuwan atau saintis menggunakan elektroforesis ini ketika mereka akan mengurutkan DNA sesuai dengan ukuran maupun panjangnya. Teknik ini juga bisa digunakan untuk memisahkan molekul lainnya seperti protein. Bagaimana caranya? Jika kita perbesar, ini adalah sebuah gel, di mana gel ini merupakan sebuah saringan yang dapat memisahkan unta DNA. Gel ini seperti spons yang di dalamnya terdapat pori-pori. Lalu, kita akan menetapkan sampel DNA ke dalam lubang-lubang yang terdapat di ujung gelnya. Elektroforesis ini adalah bagaimana kita mendorong unta DNA-nya masuk ke saringan gel dengan menambahkan arus listrik, maka kita bisa membuat DNA bergerak dari muatan negatif ke muatan positif ataupun sebaliknya. Ini adalah DNA yang bergerak, maka unta DNA yang pendek akan lebih cepat bergerak melalui pori-pori dibandingkan unta yang panjang. Seiring berjalannya waktu, unta pendek akan bergerak lebih jauh dari titik awal dibandingkan unta panjang. DNA yang memiliki ukuran yang sama akan bergerak pada kecepatan yang sama dan akan berakhir berkumpul bersama dengan cara ini, unta DNA pada sampel akan memisah dengan sendirinya. Nah, kita di sini akan memberi warna pada kelompok-kelompok DNA tersebut sehingga dapat dilihat oleh mata telanjang walaupun kita tidak dapat melihat DNA unta tunggalnya, kita bisa melihatnya secara berkelompok. Hal ini disebut dengan DNA band. Nah, sekarang kita akan membuat gel dari gel elektroforesis ini. Langkah yang pertama dalam pembuatan gel ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan gel.
ada bubuk agaros, baper, microwave, tempat cetakan, gelas enlemender, dan sisir. Membuat gel ini seperti kita membuat agar-agar pada umumnya, namun tidak bisa dimakan. Next. Ini adalah agar rose. Kita ambil agar rose ini sebanyak 100 gram, lalu kita masukkan ke gelas enlemender. Bubuk agar rose ini seperti bubuk kering mirip gelatin tetapi terbuat dari rumput laut. Lalu kita tambahkan baper sebanyak 100 ml ke dalam gelas. Baper ini adalah larutan air garam yang akan memberikan muatan agar arus listrik yang mengalir. Kita tambahkan larutan ke dalam gelas enlemender. Kemudian kita tutup ujung gelas enlemender dengan longgar menggunakan plastik wrapping, lalu kita letakkan gelas enlemender ke dalam microwave. Kita open, kita masukkan gelasnya, kita panaskan dan kita tunggu sampai campuran agar rose ini tercampur ataupun menyatu. Kemudian kita lepaskan plastik wrapping dari ujung gelas, lalu kita tuangkan agar rose ke dalam cetakan. Kita tuangkan. Lalu kita pindahkan, lalu kita pasang sisir pada ujungnya. Kita pasang secara hati-hati. Kemudian setelah sisir dipasang, kita harus menunggu agar rose ini kering dan membeku selama setengah jam. Ketika dingin akan terbentuk lubang-lubang kecil. Lalu kita pindahkan sisir dengan hati-hati sehingga tinggallah lubang-lubang kecil untuk sampel DNA-nya nanti. Langkah kedua, men-setting kotak elektroforesisnya. Yang kita butuhkan adalah gel yang kita buat tadi, kotak elektroforesis dan larutan baper. Kita masukkan larutan bapernya. Kita tuangkan ke kotak elektroforesisnya. Kita letakkan gel yang masih dalam cetakan ke dalam kotak elektroforesisnya. Sebelumnya kita buka dulu selotipnya dari cetakan.
Setelah kita masukkan gel ke kotak elektroforesisnya dan kita pastikan gel ini terendam. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga. Ini adalah alat dan bahannya. Pertama, dengan bantuan pipet tips, ambil landing bumper. Di mana landing bumper ini berfungsi sebagai pewarna. Lalu kita masukkan ke dalam DNA sampel, kemudian kita transfer DNA sampai masuk ke dalam lubang gel. Kita ambil, kita transfer, lalu kita masukkan ke dalam lubang gelnya. Sambil kita masukkan ke lubang gelnya. Nah, dengan pipet tips yang baru, kita ambil ukuran standar dari DNA. Kita ambil. Kita masukkan lagi ke lubang elektroforesisnya. Lalu kita masuk ke tahap keempat, yaitu menghubungkan listrik ke gel elektroforesisnya. Di sini ada dua kabel, satu hitam, satu merah. Yang berwarna hitam ini akan menghasilkan arus negatif, sedangkan kabel warna merah akan menghasilkan arus positif. Kemudian kita sambung kedua kabel tersebut. Kemudian kita off. Tanda elektroforesis bekerja adalah pada bagian elektrodenya akan terdapat gelembung-gelembung seperti ini. Pada proses ini, DNA akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, DNA yang memiliki fragmen yang pendek akan lebih cepat bergerak daripada DNA yang memiliki fragmen yang panjang. Kemudian tahap kelima. Pada tahap kelima ini, kita akan melakukan pewarnaan. Kita masukkan gelnya ke dalam Yttrium bromide sebagai pewarnanya. Proses ini akan berlangsung selama 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian kita angkat dan kita masukkan ke dalam UV light box. Kita angkat, masukkan ke UV light box. Kita turun on. Nah, ini kita dapat mengestimasi panjang dari fragmen DNA-nya.
Seperti yang bagian bawah DNA-nya, kita bisa lihat ada di antara 1000 dan 2000. Bahkan kita dapat mengestimasinya menjadi 1500. Kemudian, kita juga dapat mengestimasi bagian yang kedua. Di sini ada 3000 sampai 4000 dan kita dapat mengestimasikannya menjadi 3500. Selanjutnya, pada bagian atas posisinya sama, jadi kita tulis 6000 karena posisi ukuran standar DNA-nya dengan DNA sampelnya sama. Kita buat 6000. Nah, coba kita periksa estimasinya yang kita gunakan benar apa tidak. Nah, di sini menyatakan estimasi yang kita lakukan pada ketiga size-nya tadi, setelah kita isi, jawabannya adalah benar. Sekian praktek dari saya mengenai gel elektroforesis pada mata kuliah genetika. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.